Halo, selamat malam. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan melancarkan serangan panas. Anies mengkritik keras mulai dari mafia proyek pemerintah hingga mafia bansos, termasuk mengangkat kasus yang menimpa kader partai koalisinya dalam kasus proyek BTS Kominfo. Anies mendesak penanganan kasus setuntas-tuntasnya kepada semua pihak yang terlibat. Tidak segan-segan Anies juga menyindir tokoh yang menyatakan harus memilih pemimpin yang berani dan tokoh yang lari pagi hanya untuk selfie. Apakah ini berarti genderang perang Pilpres 2024 sudah dimulai? Koalisi Anies Baswedan gaspol melawan. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Bahkan peraturan bisa ditekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengutarakan kritiknya terhadap pemerintah dalam pidato kebangsaan yang disampaikan di acara Milad Partai Keadilan Sejahtera ke-21 di Istora Senayan pada Sabtu. Anies juga menyinggung soal pejabat yang membuat aturan untuk kepentingannya sendiri. Dalam paparannya, Anies menyebut adanya pejabat pemerintah yang bertindak sebagai pedagang. Pejabat sekaligus pedagang ini membuat regulasi terkait dagangannya sendiri. Market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus membuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Anies bahkan sempat membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo. Anies menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Menanggapi pernyataan Anies, tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan menilai perbandingan yang disampaikan Anies menunjukkan sudut pandang yang parsial dan tidak melihat secara keseluruhan. Menurutnya, selama pemerintahan Jokowi banyak pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat, seperti pembangunan jalan tol. Tak hanya di situ saja, kritik Anies kian pedas saat berbicara di hadapan relawan dalam acara Temu Akbar Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di Tenis Indoor Senayan pada Minggu. Anies menyinggung mafia yang beredar di berbagai lini masyarakat, di antaranya mafia pemilu hingga mafia menara seluler alias BTS. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya, termasuk mafia BTS itu. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat merespon penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek menara seluler atau BTS. Presiden menjamin proses hukum di Kejaksaan Agung berjalan secara profesional dan terbuka terhadap semua pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Yang jelas Kejaksaan Agung
pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Manuver politik Anies Baswedan belakangan kian lantang dalam mengkritik pemerintah. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, kritik yang dilontarkan Anies semakin mempertegas posisinya sebagai kandidat calon pemimpin yang ditawarkan oleh Koalisi Perubahan sebagai kongsi partai oposisi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sekarang kita masuk ke segmen Electionpedia. Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia, ada Mas Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Malam Nana. Ya, ini ada beberapa hasil dari lembaga survei yang memuat tingkat elektabilitas Capres dan juga approval ratingnya Pak Jokowi. Ini ada di surveinya Mas Hanta. Kita lihat satu-satu dulu. Sudah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Slide yang pertama, silakan Mas Hanta, survei Poltreking Indonesia 9 sampai 15 April 2023. Ya, ini Nana adalah elektabilitas simulasi tiga nama ya. Data kita ambil ketika pertengahan April yang lalu, memang angkanya relatif kompetitif. Kenapa saya mengatakan kompetitif? Satu, karena pemilu atau pilpres masih berlangsung cukup jauh ya. Durasinya 8 sampai 9 bulan. Artinya peta dinamikanya cukup tinggi. Yang kedua, pergeserannya kalau sekarang kita lihat simulasi 3, kalau kita perhatikan Pak Prabowo di 33,0%, kemudian Mas Ganjar 31,1%, ini terpaut di dalam margin of error. Jadi kalau survei quick count ini tidak bisa menyimpulkan siapa pemenangan, tetapi ini trennya. Kemudian ketiga Mas Anies Baswedan 22,4%. Nah kalau kita perhatikan mungkin ada bisa ditampilkan trennya. Ini undecided-nya masih ada 13,5% yang belum menentukan pilihan. Nah dari tiga nama ini kalau kita perhatikan tren, kalau kami melakukan survei, ini semuanya survei tatap muka ya, tidak ada survei telepon. Nah kalau kita perhatikan kasih dulu yang merah apa nih? Yang merah itu adalah Mas Ganjar. Mas Ganjar pernah ini di 29%, kemudian 32 stabil naik ya 36, 34%, 36%, kemudian turun. Nah ini yang mungkin terkoreksi ketika ada isu Indonesia Batam menjadi tuan rumah Piala U20, Dunia, Piala Dunia U20, satu itu. Yang kedua, yang kuning adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo kita perhatikan juga pernah berada Mas Ganjar, bahkan pernah nomor 3 disalib oleh Mas Anies. Ini tidak jauh ketika Mas Anies dideklarasikan menjadi, setelah beberapa saat dideklarasikan oleh Nasdem menjadi calon presiden, trennya cepat naik. Tapi kemudian Mas Anies agak turun ya, kita ke biru dulu. Kemudian agak yang biru turun, ini Anies Baswedan ya? Turun, kemudian stabil atau stagnan bahkan sekarang posisi Mas Anies Baswedan. Kalau Pak Prabowo pernah di tengah, sebelumnya kalau ditarik Prabowo nomor 1, kalau ditarik mundur lagi. Nah kemudian nomor 2, kemudian pernah nomor 3, nomor 2, dan sekarang mepet dengan Ganjar Pranowo. Nah dari data ini Nana bisa dibaca dua hal. Satu, semakin terkonfirmasi bahwa sulit muncul nama di luar 3 nama ini sebagai calon presiden. Karena yang semua yang lainnya terpaut sangat jauh di bawah 5%. Jadi saya kira kalau tidak ada dinamika politik atau gempa politik luar biasa, sudah bisa diprediksi 3 nama ini. Di luar nama ini pusaran utamanya di elektabilitas ya 3 nama ini akan jadi calon presiden. Kedua, marginnya, dinamikanya cukup kompetitif. Sehingga kalau kita perhatikan saking kompetitifnya, ada capres yang dulu nomor 3 bisa jadi nomor 1 bisa nomor 2, bergeser. Nah pergeseran ini menunjukkan bahwa ketiganya masih punya peluang untuk memenangkan pertarungan, termasuk Mas Anies. Kenapa saya katakan Anies di nomor 3 masih punya peluang? Karena marginnya tidak sampai 10% saat ini. Sementara Pilpres masih berlangsung 8 bulan lebih kurang gitu. Jadi petanya cukup kompetitif. Karena kompetitif inilah saya kira strategi masing-masing, penentuan siapa cawapresnya, dan dinamika politik yang terus mengikuti selama 8 bulan ke depan itu sangat menentukan variabel-variabel itu naik turunnya dari capres-capres ini. Dan tentu saya kira yang sudah deklarasi pertama Mas Anies Baswedan oleh Nasdem, tapi ini belum cukup ya, soliditasnya akan diuji. Apakah sampai Oktober? Kalau ternyata sampai Oktober solid, berarti Mas Anies bisa take off. Bisa berlayar. Berlayar gitu ya. Kalau Mas Ganjar, golden ticketnya PD Perjuangan sudah resmi, ya sudah bisa. Nah Pak Prabowo sedang proses. Ya, setahu saya Pak Prabowo baru ditentukan oleh partainya, tapi koalisinya juga belum. Tapi paling tidak per hari ini kalau kita bisa tendensinya kita baca memang 3 ini yang berpotensi akan bertarung. Jadi 3 poros, tapi untuk muncul poros keempat ataupun calon keempat
keempatnya agak sulit ya. Kalau dari partai, tergantung. Kalau kita melihatnya dari sisi perolehan kursi persentase partai, itu masih mungkin bisa 4. Misalnya misalnya Golkar bergabung dengan PKB, Golkar dengan PAN, sisa KIB setelah P3 pergi bersama PD Perjuangan, itu pun bisa bikin poros. Tapi apakah mungkin poros terbentuk tanpa ada figur capres yang potensial hanya untuk akan maju menang saja? pertarungan? Nah, ini basisnya adalah elektabilitas ya. Sementara kalau kita belajar pemilu-pemilu langsung di Indonesia, pusaran utamanya itu terbentuknya koalisi, poros atau kutub politik adalah kekuatan elektabilitas. Salah satunya. Yang kedua barulah pemilik boarding pass partai-partai. Tapi kalau saya ditanya, mungkinkah 4? Mungkin. Karena realitasnya PD Perjuangan dengan P3 bisa sendiri, kemudian Koalisi Perubahan untuk Persatuan Mas Anies bisa sendiri, Prabowo yang sekarang cukup dekat PKB dan Gerindra bisa sendiri. Nah, sisanya Golkar dan PAN sebenarnya juga cukup kursinya. Baik. So far 3 poros dulu ataupun 3 koalisi dulu, 3 capres dulu. Kita nggak tahu kalau nanti dinamis bisa muncul calon keempat. Kita Karena lihat figur capresnya 3 yang potensial figur capresnya yang kuat hanya 3. Kita lihat slide berikutnya. Setelah tadi ada tren elektabilitas capres, ini kepuasan terhadap pemerintahannya Pak Joko Widodo. Ini banyak sebenarnya survei-survei yang sudah memotret. Poltreking juga ada. Silakan Mas Hanta. Ya, ini survei kami pada bulan April yang lalu, Nana. Ini total gabungan antara yang sangat puas dan cukup puas. Berarti kita anggap yang puas merespon positif, sentimen positif terhadap kinerja pemerintah Jokowi Maruf Amin adalah 74,7%. Angka 74,7% ini relatif tinggi ya. Mungkin bisa dibandingkan beberapa lembaga. Ya, kisarannya lebih kurang 70 sampai 80%. Karena ada yang hampir 80, bahkan dari 80, kami 74,7%. Nah, dari angka ini tentu menunjukkan satu sisi Pak Jokowi dalam dinamika Pilpres ya, kalau kita tarik, meskipun tidak pemegang boarding pass, beliau bukan ketua umum partai, tapi bisa dimasukkan kategori kingmaker. Endorsementnya kuat ya? Endorsementnya berpengaruh. Kenapa? Karena ada kedekatan dengan partai-partai dalam pemerintahan, bahkan beberapa ketua umum mengatakan menunggu arahan Pak Presiden. Seperti beberapa partai ya. Kecuali partai yang cukup mandiri seperti PD Perjuangan, Nasdem yang di dalam pemerintahan. Nah, di beberapa partai dalam pemerintahan paling tidak itu selain ketua umumnya adalah menterinya Pak Jokowi, itu sangat mungkin dikumpulkan, berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Satu itu. Yang kedua, dengan modal seperti ini paling tidak juga memperkuat posisi, bukan pengaruh politik saja, tapi posisi tawar dalam konteks ini ya, dalam konteks bernegosiasi, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan pentingnya 74,74% ini kemana akan larinya? Dan ini masih terpencar. Kalau dari data kita lihat ada yang ke Mas Ganjar paling tinggi, kemudian ada ke Pak Prabowo, bahkan juga ada ke Mas Anies Baswedan. Jadi karena Presiden sendiri belum menentukan arahnya mau kemana ya, makanya masih terpencar. Atau mungkin kalau misalnya Presiden udah menentukan arahnya kemana, otomatis mereka akan ikut atau tidak serta-merta? Ada potensi, tapi tidak serta-merta semuanya. Tetapi ada potensi, ada pengaruh politik dan bisa menggeser, menggerek, mengajak ya beberapa basis itu, terutama basis Pak Jokowi itu 2 cara bacanya. Satu, basis Pak Jokowi di 2019 yang lalu, dan tentu ada basis Pak Prabowo. Jadi lebih kurang 55 sampai 55% ya Pak Jokowi. Kemudian untuk yang puas, approval rating yang positif ini 74,7%. Nah, ini adalah segmentasi yang potensial, terutama yang diperebutkan oleh Ganjar dan Prabowo yang mereka menganggap bagian dekat dengan Presiden. Nah, Mas Anies juga menarik, bisa mengambil paling yang tidak kurang puas dan tidak puas ini ya, jumlahnya ada sekitar 25%, lebih kurang 25%, dan memang agak mirip dengan elektabilitas Mas Anies. Nah, itu nanti menarik, kita bisa diskusi dengan para politisi. Mas Anies sudah punya positioning sekarang kan, selain mengambil ini, tapi tidak semua yang puas kinerja Pak Jokowi juga otomatis memilih Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Masih ada limpahan suara di situ yang mungkin bisa ke tetapi Anies. tidak terlalu banyak. Oke. Kita lihat survei selanjutnya. Ini tadi surveinya Poltreking ya. Tinggi kepuasan terhadap Presiden sampai 74,7%. Dengan modal itu, kita lihat ini surveinya Saiful Muzani Research and Consulting 30 April sampai 7 Mei 2023. Capres yang paling bisa melanjutkan programnya Pak Jokowi, Ganjar Pranowo 44,5%, Prabowo Subianto 25%, Anies Baswedan 18,8%, Erlangga Hartarto 1%, tidak tahu atau tidak jawab 10,7%. Ini menurut SMRC ya. Dengan modal 74,7%, mungkin saja Pak Jokowi bisa mendistribusikan suara ke para tokoh ini. Kita nggak tahu juga. Kemudian slide selanjutnya, capres yang paling kemungkinan tidak melanjutkan programnya Pak Jokowi. Tentu saja ini tinggal dibalik. Anies Baswedan, berapa jumlahnya? 30,3%. Prabowo Subianto
ternyata tinggi juga ya, 19,6%. Erlangga Hartarto ini menarik ya, 18,2%. Padahal Menko Perekonomian pembantunya Pak Jokowi. Ganjar Pranowo 7,9%, tidak tahu atau tidak jawab 24,1%. Oke, ini menarik ya, ternyata Pak Erlangga 18,2% gitu. Padahal beliau ini pembantunya Pak Jokowi. Oke, selanjutnya. Oke, itu tadi beberapa potret dari hasil survei yang sudah kita himpun ya Mas Hanta. Ya. Tapi dengan positioningnya Anies Baswedan Ya. yang kemarin tampak keras sekali memberikan sederet kritik panas Paling keras terhadap mungkin dibanding sebelum-sebelumnya. paling keras ini adalah positioning baru. Ya. Kalau kita bisa lihat melihat gaya komunikasi politiknya Mas Anies Ya. yang selama ini dikenal santun tapi sekarang ini mulai ofensif. Apakah kemudian mulai gaspol melawan? Nah, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama dengan saya dan juga Mas Hanta. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan melancarkan serangan. Anies mengkritik keras mulai dari mafia proyek pemerintah hingga mafia bansos, termasuk mengangkat kasus yang menimpa kader partai koalisinya dalam kasus proyek BTS Kominfo. Anies mendesak penanganan kasus setuntas-tuntasnya kepada semua pihak yang terlibat. Tidak segan-segan, Anies pun menyindir tokoh yang menyatakan harus memilih pemimpin yang berani dan tokoh yang doyan lari pagi hanya untuk selfie. Apakah ini berarti genderang perang Pilpres 2024 sudah dimulai? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan. Ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia masih bersama dengan Mas Hanta. Selamat malam Mas Hanta. Malam, Rifana. Staf Sus Mensesnek RI, teman saya. Siap. Mas Faldo Maldini. Selamat malam Mas Faldo. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ini udah komplit dengan seragamnya. Ada juga politisi PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Salam Pancasila. Oke, saya nggak boleh nambahin, nanti dibilangnya saya nggak netral. Oke, ada Wasekjen Partai Demokrat Bang Irwan Veko. Selamat malam Bang Irwan. Malam Mbak Nanas, perubahan dan perbaikan. Oke, silakan. Ya, ini kampanye silakan aja, nggak apa-apa. Ini udah belum masuk tapi nggak apa-apa. Ada juru bicara Anies Baswedan sekaligus produser Jakarta Melayu Festival. Oke, Bang Ges Khalifa. Selamat malam Bang Ges. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Dan juga seperti biasanya sebagai wujud kita mengajak teman-teman pemilih muda untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilpres 2024. Kita mengundang melalui sambungan virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Malam ini banyak sekali teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi suara kalian sangat penting ya pada Pilpres 2024, jumlahnya 60%. Jadi kalian dengan Dialog Political Show mungkin bisa menimbang-nimbang siapa kira-kira yang akan kalian coblos di kotak suara pada 14 Februari 2024 nanti. Nanti teman-teman bisa bertanya, berkomentar, mengkritik juga boleh, silakan ya. Saya langsung ke Bang Ges dulu sebagai jubirnya Mas Anies. Bang Ges, ini kan dalam 2 hari berturut-turut ya, bakal calon presiden Mas Anies Baswedan melontarkan kritik yang cukup panas. Kita nggak bahas yang pas di milad PKS, tapi kita bahas yang kemarin hari Minggu pada saat bertemu dengan para relawan pendukungnya. Mas Anies Baswedan mengkritik ataupun menyampaikan bahwa banyak mafia yang merajalela di era pemerintahannya Pak Joko Widodo. Seperti mafia tanah, kemudian mafia proyek pemerintah, mafia bansos, bahkan juga mafia BTS. Seperti yang dikatakan oleh Mas Anies, ini buktinya apa? Apa yang dimiliki oleh Anies Baswedan sehingga bisa melontarkan tuduhan bahwa mafia merajalela di era Presiden Jokowi? Karena kalau nggak ada buktinya, ini hanya retorika, Bang Ges. Yap. Saya kira apa yang dikatakan Anies, saya koreksi dulu ya. Tidak dibatasi di era Jokowi. Oke. Jadi tidak ada pernyataan di era Jokowi. Tidak. Jadi di eranya Pak SBY ada mafia? Ya, dia kan tidak membatasi pernyataan hanya di era Jokowi, kan nggak ada. Jadi maksudnya di eranya Pak SBY dia ada? hanya bicara mafia. Oke. Mafia bansos, mafia BTS, mafia pertanahan, macam-macam. Pertanyaannya itu fakta atau tidak? Fakta kan? Buktinya apa? Fakta itu buktinya apa? Ya bansos kemarin kan bermasalah. Oke. BTS kemarin bermasalah. Mafia pernadangan kan bermasalah memang. Kalau itu udah jeritan masyarakat banyak gitu loh. Oke. Jadi apa yang dikatakan oleh Anies adalah masalah-masalah yang memang selama ini menjadi persoalan kita semua. Nah, terus itu bukan sebuah serangan, itu adalah korektif. Saya kira itu.
Oke, tapi buktinya apa? Kalau dari pernyataan korektif itu kan harus ada buktinya ketika itu disampaikan ke publik. Karena kalau misalnya hanya disampaikan sebagai pidato politik Kalau tidak ada bukti kan buktinya. nggak ada yang ditangkap kan? Oke. Kan buktinya ada yang ditangkap. Itu kan bukti. Oke. Saya kira itu aja dulu sementara. Oke, tapi Mas Anies kan spesifik menyebut ini ada mafia BTS di eranya Presiden Jokowi. Itulah ke integritasnya Anies, dia nyatakan kepada semua. Jadi tidak dipilah-pilah. Gitu. Oke. Seluruh kasus harus dibuka, harus transparan, dan semua harus dikerjakan kasus hukum itu. Oke. Jadi jangan memilih-milih. Saya kira itu sebuah keberanian dari seorang calon presiden yang diusung oleh Nasdem. Dia bercerita, menyatakan hal yang menjadi persoalan di Nasdem. Saya kira itu luar biasa. Itu menunjukkan sikap integritas dia. Jadi menurut Anda Anies Baswedan mengkritik bahkan partai koalisi pendukungnya ya? Termasuk semua. Bukan hanya kepada yang terjadi di Nasdem, kepada semua. Oke. Dan berharap bahwa terjadi koreksi terhadap semuanya. Saya kira itu. Kalau tadi Anda katakan ini bukan serangan, tapi ini adalah pernyataan korektif yang menarik bahwa Mas Anies Baswedan kan juga pernah menjadi bagian dari pemerintah ya. Iya. Dia pernah menjadi Mendikbud di era Presiden Jokowi, kemudian pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Betul. Yang adalah pemerintah daerah, kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul. Pertanyaannya, kenapa baru berkuar soal mafia ini sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Karena karena ini strategi jualan? Baru berkuar sekarang salah ya. Anies adalah satu-satunya rektor di negeri ini yang membuat mata kuliah anti korupsi di kampusnya. Satu-satunya rektor. Jadi yang kedua, dia adalah Komisi Etik KPK. Yang ketiga, dia membuat di dalam pemerintahan DKI itu ada KPK DKI, Komisi Pencegahan Korupsi. Itu sudah dia lakukan, bukan hanya teriak. Dia melakukannya. Saya kira itu. Tapi itu kan bisa disampaikan sebelum-sebelumnya. Kenapa baru disampaikan sekarang menjelang kontestasi Pilpres 2024? Apakah itu strategi untuk meraup suara? Saya kira itu soal momentum aja. Atau positioning mungkin yang berlawanan? Kalau itu sih soal momentum saja. Oke, jadi memang sengaja cari momentum menjelang Pilpres begitu ya? Bukan, kan ada momentum kemarin kan. Lantas ada undangan menjadi pembicara di relawan. Ya harus ada yang dibicarakan. Momentumnya ada persoalan kasus BTS kemarin. Yang kemudian ada orang yang agak mengesalkan ya. Komisaris loh. Komisaris PLNI lah saya sebut lah. Menuding Anies itu terkait korupsi di BTS untuk pencapresan. Itu kan fitnah. Dan dilakukan oleh seorang komisaris. Komisaris PLNI namanya Dede Budiarto. Sementara Menteri BUMN-nya berbicara tentang akhlak. Ini kan nggak nyambung nih. Ada anak buah memfitnah orang di media sosial dengan semau maunya. Oke, tapi kita kembali ke situ ya, karena kita belum dapat informasinya, tapi nanti kita akan telusuri. Bang Ges, tapi yang bisa saya garis bawahi di sini artinya pernyataan korektif tadi ataupun serangan yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan itu juga termasuk mafia di era pemerintahnya Pak Jokowi kan? Iya, dia tapi dia tidak membatasi hanya di era Jokowi. Kan tidak ada pernyataan di era Jokowi, nggak ada. Kan itu kan problem lama kita dari tahun ke tahun. Tapi bahwa di eranya Pak Jokowi menurut Mas Anies ada? Ya ada jelas. Kalau nggak ada yang ditangkap kan? Oke, saya mau ke Bang Faldo. Bang Faldo menanggapi bahwa memang pernyataan korektif ataupun serangan itu soal mafia-mafia yang ada itu memang ada di era pemerintahnya Pak Jokowi meskipun tidak dibatasi, tapi di sebelumnya ada. Ya, bagi kami di pemerintahan sebenarnya ini adalah sebuah hal yang baik ya. Dalam artian ada kritikan-kritikan tajam yang terus disampaikan kepada pemerintah dengan narasi-narasi yang dimiliki oleh berbagai macam kandidat tentunya. Dan salah satunya Pak Anies Baswedan. Tapi ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita telah bekerja, kita berusaha dengan baik. Angka kepuasan tadi Bang Hanta 74%, ada yang 76%, ada yang 82%. Tentunya kita tidak puas juga dengan hal itu, karena kita akan berusaha mengakhiri ini dengan husnul khotimah lah, dengan sebaik-baiknya. Itu satu. Yang kedua, jika kita berbicara soal pemberantasan hukum lah, penegakan hukum, ya, pemberantasan mafia hukum dan sebagainya. Jadi kita juga telah berupaya untuk mensinkronisasi semua institusi hukum yang ada di Republik ini. Kita punya KPK, kita punya kejaksaan, kita punya kepolisian gitu. Tapi yang mesti digarisbawahi adalah upaya sinkronisasi ini terus dikerjakan. Ya, banyak capaian-capaian juga tentunya Mbak Nana. Ada KUHP yang bertahun-tahun tidak selesai di periode ini.
Undang-undang ITE dengan pendekatan reformasi restoratif justice juga diupayakan tahun ini gitu. Jadi bicara soal penegakan hukum, pemberantasan mafia tanah, ya sinkronisasi itu dilakukan. Ya, ada undang-undang KPK, ada kejaksaan yang kemarin juga untuk kasus BTS kan juga kejaksaan yang main gitu. Jadi sinkronisasi inilah yang menjadi kerja-kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah tahun ini ya. Apabila kita berbicara tentang masa depan, Pak Anies sebagai calon tadi juga disampaikan oleh Bang Hanta diasumsikan sebagai penantang, ya kontender lah dalam kandidasi ini gitu. Ya tentunya kita juga tidak bisa melupakan kerja-kerja hari ini. Dan bekerja di pemerintahan adalah membangun konektivitas antara hari ini dan masa depan. Ya, Mas Anies menawarkan masa depan seperti ini, masa depan seperti ini. Tapi pekerjaan kita hari ini juga terus berlanjut. Dan apa yang dikerjakan oleh Pak Presiden Jokowi hari ini bukan berarti mengeliminir apa yang sudah dikerjakan oleh Pak SBY juga. Gitu. Jadi proses pembangunan dan pemerintahan itu kan berkelanjutan, Mbak Rifana. Jadi dalam hal ini kami kira kerja-kerja terus dilakukan, hasil survei membuktikan, tapi kita tidak puas, kita akan berusaha mengakhiri ini dengan baik. Mas Faldo, tadi Anda katakan bahwa ini kritik yang membangun ya yang disampaikan. Berarti memang pemerintah mengakui banyak mafia yang berkeliaran, bertebaran di era pemerintahan Pak Jokowi. Kritik yang tajam itu kan bagus ya Mbak Rifana ya. Kritik yang tajam itu kan bagus ya. Dalam artian kita tidak hanya berbicara soal tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya jadi kan? ini tuduhannya berdasar apa enggak menurut Anda? Kejadian-kejadian ini kan sedang berjalan. Tapi kan proses hukum berjalan juga. Kita tidak bisa bilang. Berarti diakui oleh pemerintah dengan ada kejadian-kejadian ini. Kita tidak bisa bilang ada orang yang ditangkap itu mengasumsikan penegakan kita hukum buruk. Ya enggak dong. Kita lagi nggak bicara penegakan hukum nanti itu. Kita tapi kalau seandainya ada mafia ketangkap dibilang ada mafia. Ya mafia kan ada dari mana-mana. Dari dulu juga Bang Ges tadi juga ngomong begitu. Tapi kan upayanya ada. Itu yang penting. Upayanya ada gitu. Upayanya ada terus berjalan ditunjukkan dengan kepuasan. Jadi seperti itu, sesimpel itu. Tapi berarti diakui ya bahwa memang sulit untuk memberantas mafia. Pekerjaannya terus berjalan dan kepuasan menunjukkan. Berarti jadi tidak ada tebang pilih kan? Tidak ada tebang pilih. Dalam artian bisa kita cek juga. Tidak ada tebang pilih. Semuanya kan berjalan. Oke, saya mau ke Bang Irwan. Bang Irwan, kalau menurut Istana tadi tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukumnya. Tapi Ketua Umum Anda pada acara Milad PKS sempat menyebut bahwa hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan Mas Anies juga mengatakan bahwa harus tajam bukan hanya ke lawan tapi juga ke kawan. Berarti memang Demokrat merasa ada perlakuan yang berbeda, ada tebang pilih dalam penegakan hukum, terutama untuk oposisi. Ya, pertama tentu saya jelaskan bahwa pidato Ketum AHY kemarin di Milad PKS itu adalah posisi Demokrat sebagai partai oposisi. Sehingga kritik kita bukan hanya berhenti di permasalahan penegakan hukum yang tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tetapi juga bicara bagaimana kemudian permasalahan demokrasi, ekonomi, juga terkait apa yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus dulu nih soal tebang pilih tadi. Ya, itu tentu terkait tebang pilih. Merasa nggak Demokrat bahwa ada tebang pilih dalam penegakan hukum? Itu kan disampaikan oleh Ketua Umum Anda di forum terbuka. Ya, itu kan sebagai pesan gitu loh kepada pemerintah untuk jangan tebang pilih. Gitu. Berarti memang dirasakan oleh Demokrat ada tebang pilih ya, kepada partai-partai yang berseberangan. Ini kan bahasa-bahasa masyarakat hasil dari ketum keliling jelas. Masyarakat merasakan tebang pilih dalam penegakan hukum ini itu juga dalam hasil bahwa penegakan hukum kita kan cenderung turun, demokrasi juga memburuk. Seperti itu gitu loh. Ya, jadi diakui bahwa untuk Demokrat sendiri bukan hanya aspirasi dari masyarakat, bahwa memang untuk yang lawan-lawan politik ataupun yang berseberangan dengan pemerintah itu ada perbedaan perlakuan begitu dalam penegakan hukum. Ya, seperti itulah. Memang betul ya? Betul. Seperti itu ya? Oke, silakan Mas Faldo. Itu dirasakan oleh oposisi, katanya aspirasi dari masyarakat memang seperti itu. Enggak lah, siapapun lah Mbak. Siapapun. Mau orang dekat, orang koalisi, itu ditindak. Bahkan orang dalam sekalipun gitu. Kan ada buktinya gitu. Jadi saya kira mungkin kita lebih baik berbicara soal buktinya. Dan caranya gimana. Tapi caranya gimana gitu. Pidato-pidato yang disampaikan oleh Pak AHY, disampaikan oleh Pak Anies. Tentu kan kita juga spiritnya sama kok gitu. Kita nggak ada juga kita pengen mafia ini banyak tuh nggak ada gitu. Ya misalnya tadi Pak Ges bilang di DKI sudah ada KPK di DKI. Ya kita juga tanya. Apakah tidak ada mafia di sana? Buktinya apa? Dasarnya apa? Misalnya capaiannya apa? Kan ini kita juga perlu tahu, ya kan? Jadi
dalam artian spirit kita tuh sama gitu. Jadi nggak ada yang pengen ada mafia di Republik ini gitu. Tapi ya spiritnya sama gitu. Jadi maksud Anda menyasar bahwa belum tentu meskipun sudah ada KPK di DKI belum... Mungkin Bang Jes bisa jelasin gitu. Oke, silakan Bang Ges. Apa pertanyaannya? Iya, belum tentu sudah membentuk KPK DKI, kemudian tidak ada mafia pada saat Mas Anies berkuasa menjabat sebagai Gubernur DKI. Sepanjang yang saya tahu, sepanjang Anies menjadi Gubernur DKI, satu-satunya kasus itu dari kasus Saranajaya. Oke, Soal dari tanah. Saranajaya. Oke. Itu saja. Oke. Yang lainnya tidak ada kasus sama sekali. Dalam konteks penegakan hukum dan penangkapan ya. Bahwa di dalam Anies memimpin, sama sekali orang tidak diberikan keistimewaan terkecuali lewat prosedur, saya katakan 100%. Oke. Gitu loh. Karena saya berada di lingkaran itu. Bahkan pada saat wawancara di sebuah podcast, saya berani mengatakan semakin dekat sama Anies itu semakin miskin. Maksudnya gimana tuh? Tidak mendapat keistimewaan apapun, terkecuali kita harus melayani relawan. Oke. Kan itu kemampuan sendiri akhirnya. Jadi klaimnya tidak ada mafia yang berkeliaran pada saat Mas Anies menjabat sebagai Gubernur DKI? Sepanjang yang saya ketahui, ya tidak ada. Tetapi sepanjang fakta data yang saya juga tahu, tidak ada proses tender apapun itu diberikan lewat keistimewaan, tidak ada. Oke. Semuanya lewat prosedur. Oleh karena itulah selama 5 tahun Anies melaksanakan programnya berjalan dengan tuntas, aman dan tidak bermasalah. Jadi kesimpulannya di DKI pada saat Mas Anies menjabat tidak ada mafia, tapi di pusat ada mafia, begitu? Yang katakan itu siapa? Anda jangan membandingkan dari pernyataan saya, kan saya tidak pernah menyatakan di pusat. Saya mengatakan tadi pertanyaan Anda itu, apakah sebatas zaman Jokowi? Tidak, ini sudah lama terjadi. Mari kita koreksi. Kan itu. Spirit koreksi bagus sih sebenarnya. Kak. Jadi jangan dibuat perlawanan yang tidak ada. Gitu. Oke, tapi kan ini disampaikan sekarang. Kalau misalnya di DKI nggak ada, terus yang mafianya adanya di mana? Iya boleh disampaikan sekarang, tapi jangan dikarang-karang jadi benturan gitu. Oke, silakan. Tapi mungkin caranya sih, maksudnya yang selalu jadi pertanyaan kita. Spirit pasti sama lah. Ya spirit kita ingin Indonesia, penegakan hukum baik gitu. Begini dok ya, kalau soal itu ya, saya langsung aja deh. Kalau soal penegakan hukum ya, saya bicara dalam konteks yang berbeda sedikit ya. Sampai hari ini Ade Armando nggak pernah masuk pengadilan tuh. Tersangkanya dari tahun 2017. Saganda tanpa ini langsung masuk, Jumhur masuk. Bagaimana Anda mengatakan penegakan hukumnya rata? Ade Armando itu tersangkanya itu sudah melalui tahapan pra-peradilan, tetap tersangka. Dan tidak pernah dimasalahkan. Bahkan dia bisa mewawancarai Mahfud MD. Oke. Bagaimana Anda katakan penegakan hukumnya itu sama? Ya, kami kira kan ini bicara soal kebebasan berekspresi Iya, tentunya. kalau dalam konteks itu ya, saya tidak bicara dalam konteks mafia tadi ya. Tapi dalam ini status tersangkanya kan, maksud Anda? Ya, kalau status selama penegakan tidak, hukum. kebebasan berekspresi kan kita semuanya ingin ya freedom of speech gitu kan, ketika orang ya penuhlah penjara kita kalau seandainya semua kebebasan berekspresi, orang tersinggung ditangkap, diangkut semua kan susah kita. Ya tetapi Saganda ditangkap, Jumhur ditangkap, Ya, berarti Yus ditangkap, berarti Egy ketika ditangkap. itu memang penegakan Tapi hukumnya, yang proses lain-lain hukumnya yang tidak, berjalan. Gitu. Contohnya adalah saya kasih contoh Ade Armando. Proses hukumnya berjalan membuktikan begitu bang. Jadi Ade kan Armando udah kita kan terangkat sama-sama menghormati lewat proses pra-peradilan. hukum. Kita sama-sama menghormati proses hukum, kita Ya, sama-sama artinya kan percaya proses hukumnya tidak proses berjalan. hukumnya juga sudah berjalan. Kalau tidak terbukti ya nggak bisa. Nggak ada prosesnya. Tapi kan ini soal kebebasan berekspresi ya sekali lagi ya. Oke, silakan Bang Irwan. Saya pikir kritik isu terkait penegakan hukum ini sangat bagus gitu loh. Jadi kita jangan kemudian melebar kemana-mana, tetapi saya pikir sudah saatnya ini peringatan yang keras gitu bagi pemerintah, termasuk yang disampaikan Bang Ges tadi itu intinya ya jangan keras ke lawan, tumpul ke kawan gitu loh. Kalau ini itu kan fakta ini tuh sangat-sangat fakta gitu loh. Bagaimana itu juga fakta. upaya-upaya kemudian memaksakan, kan terlihat kemarin bagaimana memaksakan operasi hukum juga ke Anies dan lainnya, termasuk tadi beberapa yang sudah fitnah dong. Oke. Sebagai anggota partai koalisi, Bang Deddy, sebagai anggota partai koalisi Anda merasa bisa buktikan nggak di sini? Loh, bagaimana? Buktikan. Sudah jangan jelaskan upaya Buktikan, nggak ngomong. Bukti. Bagaimana? Bukti. Loh, jangan ngomong. Loh, upayanya kan jelas. Upaya apa nih? Upaya mengkriminalisasi? Iya dong. Mengkriminalisasi siapa? Bagaimana jelas kok apa namanya kejadiannya di KPK? Kejadian apa? Mengkriminalisasi siapa?
Coba diperjelas lagi. Kejadian apa? Mencoba untuk mengusut Anies. Oke, dalam kasus Formula E. Ya, Formula maksud Anda. E. Oke, silakan Bagaimana Bang Deddy. itu kok Sekarang saya masyarakat, tanya. masyarakat tangkap itu, Bang Deddy? Iya, Sebagai anggota partai tetapi koalisi, sesuatu Anda yang Anda tidak punya bukti, jangan bicara dengan keyakinan, Pak. Justru karena tidak terbukti, Begini, makanya tidak terjadi. disinilah hebatnya Anies. Jadi kalau dibilang tadi, adakah korupsi di DKI selama Anies? Saya bilang pasti ada. Mau kita buka-bukaan, ayo kita lakukan pansus. Turun KPK, periksa kembali ulang. Kalau kita mau jujur, itu kayak kentut. Ya, kita nggak bisa raba, baunya kerasa. Bagaimana proyek dibagi-bagi, bagaimana proyek nggak selesai ditutupin. Udah deh. Ini tadi Nggak usah katanya ngomong. cuma PD Bukan. Saranajaya aja. Saya mau Bang. tanya, itu KPK di DKI itu korupsi apa? Komisi Pencegahan Korupsi atau Pengamanan Korupsi? Jadi kita ini jujur. Jadi nggak usah sok lebih bersih dari yang lain. Itu Kita sama tuh. dengar diam. Nah, tadi kamu sudah ngomong. Tadi Saya dulu. kamu juga- Saya dulu. Tadi kamu juga Tadi putusin. saya dulu. Nah itu namanya Kamu- komisi saya- pengamanannya itu di mana? Lah. Ada bukti? Lah, ya kan ada karena bukti nggak ada yang mengamankan terbuka. korupsinya? Ya, ada buktinya. Ya, mana? Tidak Oke, ada silakan. kasus. Loh. Di mana ada percaya di Republik ini tidak ada kasus? Loh. Coba saya tanya. Jujur. Di mana? Di mana ada? Benar. Kita nggak usah ngomong munafik di sini. Oke. Sekarang Benar. begini, Datanya DKI masalah di mana penegakan tidak ada hukum kasus? ini persoalan kita semua. Di kasus di Dan DKI juga sudah ada kasus kok. terbukti selama pemerintahan Jokowi, berapa menteri dari partai pendukungnya? Kurang ada apa? 5 ada 5 Mahkamah menteri Agung, di era pemerintahan Pak Jokowi wakil yang tertangkap ketua DPD, KPK. ketua Pimpinan DPR. Kurang apa lagi bukti sama kalian ini tajam ke atas? Entertainment Jadi betul ngomong ya. jangan Entertainment asal. betul ya. Oke, silakan Bang. Ini Jadi tadi itu satu. Yang Ya. kedua, kita itu bicara, kalau orang bicara setengah kebenaran, menutupi kebenaran yang lain, itu sama dengan bohong. Jadi kita itu kalau bicara ya terbuka. Kami menghargai Pak Anies menceritakan banyak masalah di Republik ini. Itu keresahan semua presiden dari waktu ke waktu, dari zaman Bung Karno sampai hari ini. Kalau Pak Anies bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden, saya ikut milih dia. Caranya. Ya, kalau dia bisa jelaskan kepada saya, begini cara saya, kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya memerintah, saya pilih dia, biar saya kader PDIP. Ya udah, saya bisa jawab ya. Ntar Oke. dulu. Waduh, Oke, dramatisasi silakan. apa Gimana ini? saya Kedua, beri kesempatan nih, Bang. ketika Anda Tenang, bicara tenang. gini, kita tuh berharap begini, oke lah, ini kan membandingkan zaman Pak Jokowi lah, zaman ini. Saya melihat, ini kan ada namanya Anies Baswedan. Katanya mau pembaharuan. Kasihlah sama rakyat menunya. Apa yang mau diperbaharui? Kalau masalah, anak-anak mahasiswa ini semua udah tahu masalah. Mereka tahu tiap hari mereka bahas. Yang kita ingin dari dia itu, hope-nya apa? Which part do you want to change? How you gonna change it? In what way? Disitulah baru bedanya supaya debat kita dalam politik ini menjadi sesuatu yang beradab dan membangun. Jangan kalau semua masalah Pak. Zaman Pak Jokowi banyak masalah, zaman Pak SBY banyak juga, zaman Pak Harto apalagi. Jadi mari kita mulai pembicaraan yang baru. Oke, apa Ya, yang ditawarkan Bang Gies itu untuk dong. menyelesaikan persoalan itu bukan hanya kritikan, itu yang tadi ditantang oleh PD Perjuangan. Saya mau jawab dulu yang Deddy bicara tadi. Oke. Bahwa KPK DKI itu pengamanan. Bagaimana bisa mengamankannya, itu logika apa yang digunakan? Loh, tidak ada korupsi. Saya tidak lagi percaya bicara, tidak ada Anda tempat di dramatisasi Republik ini lagi. yang tidak ada korupsi. Anda bicara kan saya diam. Ya. Oke, silakan, maaf. silakan. Anda kan Gimana tanya sih? saya. Kan saya diam. Kan Anda tanya saya. Oke, sebentar Bang Deddy. Oke. Terus silakan. Yang kedua, bagaimana cara mengamankannya? Ya kan? Karena dia tidak punya otoritas hukum. Dia hanya menangani manajemen prosedural di dalam DKI. Yang terbukti selama 5 tahun tidak ada kasus. Oke. Tadi dia katakan minta bukti. Tidak Sekarang ada dia berbicara dengan keyakinan, bukan dengan ada bukti. korupsi. Dia melawan logikanya sendiri. Kan begitu jadinya. Oke. Tidak ada kasus itu tidak sama dan sebangun dengan tidak ada korupsi loh. Iya, tetapi Korupsi kan Anda bicara itu tadi dari minta bisa bukti. di luar sesuai prosedur. Ya, dramatisasi lagi, Itu silakan loh. main Jadi informasi ini luar. kan bukan anak kecil. Oke, jadi tidak ada Logika kasus Anda berarti berarti tidak jangan ada menggunakan korupsi, Bang Gies. keyakinan. Sekarang dikasihkan bukti. Anda menggunakan keyakinan. Itu kan dua Tahu pernyataan. nggak? Buktinya saya bilang tadi selama 5 tahun zaman Anies tidak Udah. ada korupsi. Oke, Bang Nah, Deddy dari saya, PDI itu Perjuangan nol mungkin sudah besar. mendengar Itu punya mau orang data-data lagi, kira-kira oke. apa? Loh, nggak usah Mbak, kita pakai logika. Di mana ada daerah di Republik ini, Oke. apalagi memanage keuangan negara yang tidak ada 1 rupiah pun dikorupsi. Oke. Mari kita pegang buku suci masing-masing. Coba kalau berani.
Oh, sangat berani, sangat berani. Kalau tidak berani tidak menggunakan Bambang Wijayanto di sana, tidak menggunakan justru di sana lah kita melihat tali temali pengamanan itu begitu itu asumsi, itu asumsi. Itulah boleh. Tidak menggunakan data. Boleh. Saya bicara dari fakta dan data. Gitu. Mbak Nana, ini saya pikir perdebatannya kan bagus tuh ya. Nggak bagus ini nggak bagus. Nah, saya pikir dramatisasi aja. Yang ditawarkan Anies ini kan jelas gitu loh. Iya. Tadi katanya hope gitu. Justru Mas Anies membawa perdebatan kualitas kontestasi Pilpres ini ke arah gagasan gitu loh. Gagasan yang ditawarkan apa untuk menyelesaikan persoalan mafia-mafia itu? Karena kan jelas kemarin kan tidak disampaikan disampaikan. permasalahannya tuh permasalahan infrastruktur, ya permasalahan juga mobil listrik, ya permasalahan demokrasi. Caranya gimana, Bang? Loh, caranya ya kami berkuasa lah dulu. Itu gimana caranya? Saya pikir perubahan dan perbaikan itulah caranya. Oke. Jadi kalau kita kan tadi bicara sinkronisasi institusi ke penegak hukum. Nah, Mas Anies itu apa yang caranya? Ya, saya pikir tegas mengingatkan pemerintah terkait tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu jelas kan tadi sudah disampaikan kasus-kasusnya banyak. Mas, paham nggak sih yang ditanya? Kan dia bertanya, yang disampaikan bagaimana caranya Anies mau memberantas supaya tidak ada korupsi, mafia segala macam. Anda menjawab tadi infrastruktur lah, apalah. Justru bukan itu masalahnya. Pertanyaannya itu kita jawab sesuai dengan tahapan-tahapan proses ini, dan saat berkuasa nanti kita akan melakukan perubahan perbaikan. Ya, justru saat kalian berkuasa inilah kita minta hal itu ditegakkan. Kau mau merubahnya dengan cara apa? Loh. Bagaimana misalnya bagaimana menjamin tidak ada mafia, tidak ada korupsi. Ya jangan intinya jangan jegal Anies dulu. Lah, yang balik lagi. Oke, saya harus tanya. Oke, kita tidak pernah mikir kalah sama Anies. Kita berpolitik dengan keyakinan. Ya, tidak pernah ada niat tapi upaya-upaya menjegal itu terlihat jelas. Oke, ada upaya untuk menjegal, ada upaya. Ada asumsi, sebentar. Kalau memang kekuasaan, asumsi dari mana? Kalau kekuasaan memang mau menetapkan Anies menjadi tersangka, kalau memang itu kehendak pasti terjadi. Loh, itu soft power dong. Cukup ya. Tapi tidak kan? Sebentar, saya berikan kesempatan. Sebentar Bang Deddy, silakan. Karena tidak ada kehendak itu. Sebentar Bang Deddy. Ini susah nih kalau ngomong adu silakan Bang Deddy, silakan. Tapi kalau adu otak mungkin beda. Oke, sebentar. Sekarang saya kasih faktanya. Saya lulus dapat beasiswa. Sebentar saya kasih faktanya. Ini fakta di Universitas ternama. Jadi kalau bicara otak kita bisa. Ya sudah, saya kasih faktanya. Oke, silakan Bang Yes. Hasil penelitian BPK bahwa tanah Cengkareng merugikan negara. Itu hasil penelitian BPK. Oke. Hasil penelitian BPK terhadap Formula E layak dilaksanakan. Yang ini dikatakan tidak ada mens rea oleh KPK. Yang ini terus menerus. Oke. Itu adalah jadi fakta tidak terbantahkan. Oke. Lalu mengatakan bahwa tidak ada upaya penjagalan terhadap Anies. Nonsen. Kalau tidak ada upaya penjagalan, tidak terjadi permasalahan di dalam internal KPK sendiri yang menolak. Kasus itu dijadikan ke penyidikan sampai akhirnya dikembalikan. Jadi itu dasarnya Mas Anies kemudian berpidato bahwa jangan saya ada. tidak mengatakan itu ya, jangan diambil kesimpulan seperti itu. Tapi adalah fakta yang kita lihat, yang saya katakan. Tapi kalau menurut Anda berdua sebagai pendukungnya Mas Anies, bukan dia. Menurut saya Anda gimana? mengatakan iya. Berarti. Dan itu adalah buktinya. Ada tebang pilih begitu. Jelas. Menurut Anda ada penegakan pilih, Jelas ada intervensi ya dari kekuasaan dalam penegakan hukum. Silakan. Tolong dibantah soal bukti BPK tadi. Ya ini kan soal operasi hukum gitu ya, buktinya ya gimana, itu masih hari ini masih ada, aman-aman aja, baik-baik aja, dan juga kita juga agak berbahaya ya kalau kita melakukan tuduhan-tuduhan bahwa ada penjagalan dan sebagainya. Toh faktanya hari ini semuanya proses hukum berjalan, terbaik, santai-santai aja. Jadi ya saya kira bicara soal operasi hukum dan gitu-gitu tuh agak bahaya sih kalau kita melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak punya bukti. Buktinya apa gitu? Buktinya apa gitu loh, itu aja. Kan nggak ada bukti bahwa penjagalan itu apa gitu, selain asumsi-asumsi yang dibangun mungkin untuk membangun patriotisme, heroisme sebagai kandidat penantang, mungkin cocok pula sama strategi kampanye, mungkin aja gitu. Saya mau langsung ke Mas Hanta, apakah kemudian gaya komunikasi politik yang sebelumnya santun yang ditampilkan oleh Anies kemudian berubah menjadi ofensif ataupun menyerang sebagai strategi kampanye? Sebelumnya kan lebih nggak menyerang begini Bang Deddy. Ini kan gaya komunikasi yang kalau ditangkap oleh publik itu baru begitu ya.
Ya. Itu memang strategi untuk meraih suara kelas menengah berpendidikan atau strategi kampanye baru bagaimana, Mas? Topiknya judulnya Koalisi Anies Baswedan Gaspol Melawan, kira-kira itu. Saya punya catatan 5 ya, pergeseran yang dilakukan oleh Mas Anies sebagai bakal calon presiden. 1, saya melihat Anies semakin tegas mengambil positioning tadi, posisinya. Dan ini positif menurut saya ketika dia sebelumnya kan Nasdem misalnya sering tanda petik membantah soal ini bukan antitesisnya Jokowi. Nah hari ini saya kira bagus buat Mas Aniesnya, bagus buat kompetitornya, posisinya jelas, diametral. Jadi nggak di abu-abu ya? Saya kira Mas Anies jadi tegas gitu posisinya dan ini juga yang kedua saya kira mengoreksi sebagai langkah taktis, strategi taktis merespon di mana kalau baca tren survei, paling tidak kami merekamnya, ada stagnasi di Mas Anies, meskipun pernah naik. Nah ini saya kira instrumen, strategi yang boleh dicoba, meskipun nanti diuji apakah efektif atau tidak setelah melakukan ini. Yang ketiga, ini juga respon taktis menurut saya setelah ada dinamika politik di internal Nasdem. Kasus di salah satu kader Nasdem. Nah ini juga posisi Nasdem semakin jelas, kemudian Mas Anies juga makin jelas sekira. Yang keempat juga dibaca, nah ini saya ingin menjawab Nana, saya kira memang kurang letupan-letupan politik selama ini. Apalagi ada ledakan dalam tanda petik komunikasi politik yang dilakukan oleh Mas Anies dengan melakukan ini. Saya tidak bicara pada substansi apa yang dibahas isu per isu yang tadi, tapi strategi membuat tanda petik di atas panggung yang lebih atraktif ini boleh dicoba. Seperti apa supaya melihat ada pergeseran atau tidak. Nah dari 4 yang dilakukan oleh Mas Anies ini saya kira Anies sedang mencoba menyasar segmentasi. Tinggal ini bukan soal benar dan salah, apakah tepat, efektif sasaran segmentasi yang mau diambil ini. Ini kan ada segmentasi yang mau dibidik ini. Apakah efektif membentuk persepsi itu kemudian bisa bergeser ke Mas Anies? Saya kira itu salah satu. Saya bisa menambahkan pertanyaan nggak ke Handa? Ya silakan. Mas Handa, saya mau bertanya satu hal. Saat Pilkada DKI 2017, survei Anies selalu nomor 3. Bahkan sampai beberapa hari menjelang pemilihan putaran 2, itu Carta Politika masih menyatakan Anies kalah. SMRC cuma mengatakan beda 0,5%. Tapi hasilnya jauh daripada hasil survei itu. Saya jawab ya. Itu satu. Yang kedua, ini menyangkut Mas Hanta sendiri. Saya ingat pada saat Anies belum dicalonkan, surveinya poltreking, Anies dengan Risma menang lawan Ahok Jarot berapa persen? Gitu. Anies dan Risma. Anies dengan Sandi kalau nggak salah 2%. Beberapa saat kemudian survei yang dilakukan Mas Hanta juga, Anies melorot jauh setelah dicalonkan. Gitu loh. Jadi terkait dengan hasil Presiden Turki juga sama gitu. Jadi poinnya? Problem di dalam survei itu secara metodologikah atau ada perubahan apa atau karena mohon maaf saya menyatakan apa yang dikatakan di masyarakat termasuk juga saya apa tergantung yang bayar. Silakan Mas Hanta. Mungkin saya bertanya lebih jujur ya. Saya suka dengan pertanyaan ini. Silakan. Pertama dibuka rekam jejak saya terkait dengan survei poltreking. Poltreking melakukan survei pertama Bang Yes pada bulan September. Saya tidak bertanya Anda pribadi, ini hasil survei secara umum. Saya tidak mungkin merespon survei orang lain. Ini kan merepresentasi surveinya Mas Hanta. Survei saya. Yang saya bicarakan survei saya. Saya nggak bicara survei orang lain tadi, sedang dicek. Tadi ada 5 slide, 3 adalah surveinya poltreking, 2 adalah surveinya SMRC dan itu saya yang menyampaikan. Pertanyaan saya yang Pilkada DKI batal dong. Sekarang saya jawab, enggak, saya ada survei. Pilkada DKI bulan Februari, ada rekam jejaknya. Kemudian kami melakukan survei pada September 2016. Pernah didiskusikan sini. Kami buka di media, saya memprediksi incumbent bisa dikalahkan. Kalau Anies berpasangan dengan Sandi, saya bilang pada saat itu. Di sebuah acara di televisi lain. Saya baca itu, kalau itu nggak ada pertanyaan. Saya katakan Sandi. Enggak, saya mulai dari sana. Saya katakan Sandi. Mas Sandi, kalau mau maju, kamu menjadi Anda harus jadi wakilnya Anies. Artinya 1 poin ya, 1 itu. Saya nggak mau dinyalarisir survei saya dengan survei yang lain. Yang kedua, kami memang melakukan survei Anies nomor 3, tapi ada pergerakan di bulan November. Anies bergeser, jadi bergeser menjadi nomor 3 dan bahkan nomor 1 pernah di atas Ahok. Coba dibuka Februari. Kami memprediksi, saya lagi-lagi hanya poltreking, memprediksi bahwa Anies dan
Ahok akan masuk putaran kedua. Bisa dibuka Februari. Oke. Nah itu. Jadi yang lain itu saya nggak bisa prediksi ya Bang Oke, ya. yang Bukan soal, urusan yang soal tadi pesanan bayaran. Silakan Mas. Bicara lembaga survei lain Oke, tidak Mas mungkin. Hanta, soal pesanan itu bagaimana? Yang kedua, kita Singkat kan saja, merekam kita mau apa break. adanya. Ya, merekam bisa naik, bisa turun. Nggak mungkin. Justru aneh kalau dia survei tidak pernah naik dan turun. Anies Baswedan itu juga menggunakan survei kami, termasuk kalau dibuka Sandiaga Uno kan membawa. Ini survei Hanta loh, bukan survei kami. Dibawalah ke Pak Prabowo untuk meyakinkan, ke Pak JK dan lain sebagainya. Saya ingat. Mungkin juga Maksud saya bisa dibuka juga data berapa banyak orang Jakarta yang keluar dari Jakarta pada hari ketika pencoblosan. senang kemudian dipakai, kemudian enggak. Maksud saya apa? Kalau survei begini, saya selalu menggunakan logikanya memang adalah seperti laboratorium. Kalau ditanya dibayar. Tapi saya pastikan Anda berempat tidak boleh mengintervensi dapur survei saya. Hasilnya. Dan kalau saya pernah berintervensi, saya pernah kerjasama dengan PD Perjuangan, semua Demokrat saya nggak berani dong bilang. Jadi saya menyampaikan apa adanya. Itu saya menjawab konteksnya saya ya. Saya tidak bisa jawab yang lain Bang. Oke, satu menit sebentar. Saya udah. Karena ini calon presiden, jadi caranya harus jelas. Presiden Jokowi untuk keadilan bicara restoratif justice, bicara soal insinkronisasi aparat penegak hukum. KPK tadi ada beda pendapat antara apa poinnya tugas itu biasa aja. Jadi caranya harus jelas dan itu udah beres loh masalah KPK. Jadi sekali lagi sebagai calon presiden caranya jelas, capaiannya apa, bukti sebelumnya apa itu penting. Karena spirit aja nggak cukup untuk jadi calon presiden. Akan ada segmen berikutnya nanti kita akan masuk lebih dalam soal positioningnya Mas Anies Baswedan yang sudah siap tampaknya berseberangan dengan Presiden Jokowi. Ada sindiran-sindiran yang disampaikan oleh Mas Anies dalam pidatonya kemarin, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Kita ini harusnya berani. Saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani. Setuju. Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar. Berani karena membawa kebenaran. Datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian. Dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Itu tadi cuplikan dari pidato politik Anies Baswedan yang kalau dibaca ataupun didengarkan ulang itu sepertinya menyindir. Bang Ges, ini menyindir Presiden Jokowi dan menyindir Ganjar Pranowo maksudnya? Bisa diinterpretasikan begitu, bisa juga Tapi Anda sebagai pendukungnya gimana? Ini kan sebelumnya Presiden udah ngomong soal pemimpin berani di acara musrah. Terus yang suka selfie lari-lari pagi-pagi di tempat-tempat umum kan Ganjar. Itu memang menyindir dua orang itu? Silahkan ditafsirkan. Oke, tapi sebagai pendukung Anda membenarkan Saya tidak ingin bicara itu. Kita bicara tentang gagasan yang tadi dibicarakan oleh Dedi. Apa gagasannya? Itu lebih menarik. Satu, tentang air bersih di Jakarta. Masyarakat di Pulau Seribu itu airnya harganya 34.000. Dikelola oleh Anies menjadi 2.500. Sama seperti masyarakat di daratan Jakarta. Masyarakat di Pulau Seribu kalau belanja itu ke Keramat Jati bawa ke sana jual lebih mahal. Oke, ini kita lagi membahas soal pidatonya Mas Anies soalnya. Ini soal gagasan Anies. Oke, Mas Anies kemarin nggak menyampaikan gagasan ini. Kemarin menyampaikan sindiran, Bang Ges. Soal gagasan. Jadi kalau kita berbicara tentang capres ke depan, kita bicara tentang gagasannya, tentang rekam jejaknya seperti apa yang dikatakan Valdo tadi. Oke, gagasannya kan mencari pemimpin yang berani tapi benar. Itu masuk sindiran nggak? Bukan mencari pemimpin yang suka selfie, lari-lari. Saya kira kalau yang soal berani tapi benar tidak sindiran. Itu adalah padanan kata, semua pun tahu. Jadi itu hanya kebetulan saja ya. Pas kebetulan habis itu Presiden ngomong mencari pemimpin yang berani. Betul. Ya. Saya mau ke Mas Valdo. Mas Valdo merasa tersindir nggak dengan pernyataan tadi? Ya kalau Presiden
Ya kalau mungkin di DKI waktu itu gagasannya relevan ya. Tapi kan hari ini beliau ingin berbicara yang lebih besar. Seorang calon presiden. Yang sebenarnya kita juga nunggu-nunggu nih perubahan apa yang sedang dijanjikan gitu. Jadi dan apakah kampanye yang beliau lakukan hari ini memang sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat yang mungkin tercapture di survei. Ya, soal survei-survei tadi. Jadi menurut kami apa yang sudah dilakukan hari ini Pak Jokowi kurang berani apa? Kita lihat beberapa tindakan-tindakannya juga wow gitu, orang-orang berpikir begitu. Jadi sekarang Pilpres itu masyarakat itu menunggu sebenarnya gitu. Yang ingin menjadi hal yang di-capture oleh seorang calon presiden dan itu sesuai dengan batinnya. Gitu. Oke, jadi nggak merasa tersindir ya? Ya kalau kita kan kurang berani apa kita? Oke. Kan? Dari PDI Perjuangan merasa tersindir nggak ini? Tadi yang disebut lari-lari, selfie itu kan mungkin mengacu ke capres Anda ya, Mas Ganjar yang suka lari. Memang Mas Ganjar suka lari pagi kan. Kalau Anies mungkin suka lari dari janji. Jadi ya. Maksudnya apa itu? Ya kan banyak janjinya yang tidak terrealisir kan. Kan kalau mau saya baca kan panjang banget. Nanti kalau saya jawab jangan dipotong ya. Nggak apa-apa. Ya kalau mau dijawab juga nggak apa-apa. Malah kalau abang jawab terus saya silakan Bang Deddy. Jadi kalau gini loh, kita ambil contoh. Mau bandingkan aja lah zaman Ahok sama zaman Anies Baswedan. Ketika zaman Ahok orang setiap hari bisa datang ketemu dengan gubernurnya. Rakyat bisa melihat semua nomenklatur anggaran secara daring. Ya, report ada semua, rakyat bisa melaporkan seluruhnya kepada gubernur secara langsung gitu ya. Itu adalah bentuk transparansi. Ke depan harusnya ini nanti kalau Pak andai kata ini jauh-jauh ya, Pak Anies jadi presiden, jangan gini dong. Ya untuk mencegah korupsi, maka semua budget nomenklatur setiap departemen itu harus dibuka kepada publik supaya kita tahu. I-budgeting maksudnya? Iya dong, kan gitu nih contohnya ya. Jadi yang dilakukan oleh Pak Anies sekarang, saya terus terang melihat panggungnya tadi itu sebuah panggung teater yang sangat mahal dan begitu Amerika style ya kalau saya lihat tadi itu mahal banget tuh. Pak Ganjar gak akan mampu itu. Karena tapi dia kan ada acara kan cuma lari relawan pagi. di Senayan. Jadi pas lari pagi, itu kan relawan yang buat. Ya, dia bisa ketemu banyak orang dan alhamdulillah rakyat senang ketemu dia. Amang itu salah. Kan dia memang calon presiden. Sebagai calon presiden, hal yang wajar dia melakukan. Karena sudah selama 8 bulan Pak Anies keliling Indonesia. Nggak ada yang nyinyir tuh. Nggak pernah disinggung sama yang lain. Jadi kalau Pak Ganjar keliling ke sana kemari gitu ya, ketemu warga pagi-pagi, kenapa sih mesti disindir gitu ya. Lalu soal berani. Memang harus berani. Berani karena benar. Berani capek, berani lelah untuk rakyat. Ya, jangan cuma berani duduk di ruang ber-AC, masuk angin, kerokan tiap 2 hari. Gitu loh. Harus berani juga keluar dari ruangan ber-AC. Jangan kalau sudah banjir tinggi baru turun. Gitu loh. Ini saya menganggap Pak Anies ini hanya ingin menimbulkan dikotomi, hanya menginginkan sensasi. Yang kita tunggu dari beliau ini udah 8 bulan loh. Kita menunggu satu gagasan besar tentang perubahan itu. Jangan-jangan kita bisa nyontek dan setuju. Gitu loh. Silakan Bang Ges. Saya bahas. Jangan dipotong ya. Oh enggak. Saya jauh-jauh Bang. Ya. Kalau dipotong itu konsentrasi hilang. Sebentar. Ini soalnya di sini nih. Zaman Ahok itu kayak Anies kelihatan enggak apa-apa enggak berjauh. tidak melapor, tidak bisa melapor langsung. Anies membuat Jaki. Jakarta gini, dapat penghargaan aplikasi internasional. Jaki. Dapat penghargaan internasional. Yang kedua, di zaman Ahok dan sebelumnya 5 tahun tidak mendapat WTP. Di zaman Anies mendapat WTP 5 tahun berturut-turut. Jadi itu terjawab ya dengan fakta. Itulah. Yang ketiga, tadi tentang juga gagasan besarnya. Selama 8 bulan belum ada gagasan yang ditawarkan. Sudah ditulis di Kompas. Menghadirkan jalan keadilan. Udah ditulis dengan contoh-contohnya, dengan gagasannya. Cuman kan itu artikel panjang. Sekarang saya mau bicara gini, tentang rekam jejak. Sebelum Anies menjadi gubernur, sebelum dia menjadi menteri, dia mendapat 7 penghargaan internasional. Siapa di antara 2 orang itu yang kita maksudkan yang punya ini? Selain Anies. Sebutkan. Maksudnya Presiden dan Ganjar nggak dapat 7 penghargaan 7 penghargaan internasional. Sebelum dia menjadi gubernur, sebelum dia menjadi menteri.
Dia tokoh Indonesia yang bukan pejabat, mendapat 7 penghargaan internasional. Yang kedua, dia belum menjadi gubernur, belum menjadi menteri, tapi pikirannya telah mengurus Indonesia. Dia menginisiasikan Indonesia Mengajar, mengirim ribuan anak-anak muda cerdas ke pelosok-pelosok Indonesia untuk menutup kekurangan guru di mana-mana. Itu luar biasa. Bahkan anak-anak dengan IP 3,6, 3,7 dan sudah kerja di luar negeri dengan gaji ribuan dolar pulang ke Indonesia untuk bersusah-susah di tempat yang sulit, menyampaikan pikiran-pikiran dia, mendidik anak-anak di sana. Dan sampai hari ini program itu masih berjalan. Adakah capres yang dikatakan tadi hanya di ruang ber-AC kan Anies, yang lari-lari itu melakukan hal yang sama, mungkin dalam tema yang berbeda? Ada nggak contoh itu? Dua itu saya ingin mencari pembandingnya. Silahkan dijawab. Apa pembandingnya sebelum Anies jadi gubernur dan sebelum yang tokohnya dia menjadi gubernur? Silahkan. Berikan pembandingan. Ganjar sebelum jadi gubernur juga seorang dosen, seorang motivator, ya, sering memberikan pelatihan-pelatihan. Beliau terpilih 2 kali menjadi anggota DPR RI. Ya, saya kira. Ya, kalau itu bukan penghargaan. Kalau anggota DPR tadi katanya nggak mau dipotong. Sebentar Bang Ges. Oke, silakan. Gimana sih kita ini? Nggak kasih contohnya yang logik gitu loh. Kita ini sedang bicara Indonesia ke depan. Kalau mau bicara itu, Pak Anies baru jadi menteri, dia bentuk tim hampir 400 orang loh. Waktu jadi Mendikbud. Udah Mendikbud. Tapi bisa bikin masukan salah anggaran berapa puluh triliun? Wah, udah banyak deh gara-gara itu dia dipecat. Ya, tunggu dulu, sabar. Ya. Jadi masa nyatat nggak boleh? Saya dengar gini, nanti kalau saya bicara jadi silakan aneh dilanjutkan. Gitu ya. Jadi maksud saya begini, kita bertarung gagasan. Ayo, kami terus terang masih tertinggal nih, karena baru kemarin itu 1 bulan Pak Ganjar. Itu pun masih bertugas jadi gubernur. Anies ini sudah berapa bulan jadi pengangguran? 8 kayaknya. 8 kayaknya. 8 bulan. Udah keliling Indonesia. Seharusnya sudah punya tim yang bisa merangkai, misalnya lah, Pak Jokowi dulu keluar dengan nawacita. Kalau hanya menghadirkan keadilan, itu nggak usah diomongin. Pancasila ngomong itu. Udah wajib secara konstitusi. Jadi dari tadi saya bilang, ayolah beri kita supaya naik nih surveinya Pak Anies ini. Lu mau berantas mafia hukum, caranya piye? Bagaimana? Gitu caranya, misalnya 1. Ya, lalu pilihannya. Misalnya nih ada perbedaan. Pada zaman Pak SBY itu terjadi booming komoditas. Pertumbuhan ekonomi Cina itu 11, 12, 13%. Akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia karena banyak komoditas itu bisa 7-8%. Ketika Pak Jokowi naik, itu Cina terpangkas hingga 8-9%. Kita turun sampai 5-6%. Nah, lalu masalahnya kan beda. Pak SBY memilih bangun jalan. Ini bagono. Nah, sekarang yang kita pengen tahu, Bapak-bapak, sudah 8 bulan. Bagaimana dan apa? Baik, tahan dulu Bang Deddy. Ini sudah 8 bulan timnya Mas Anies belum berhasil menyuguhkan gagasan begitu ya yang bisa ditawarkan ke publik begitu. Selain yang tadi menghadirkan keadilan. Benar. Ya ini sebentar, saya berikan kesempatan dulu. Soal triliun itu harus dijawab langsung karena itu fitnah. Tunjangan gaji profesi guru 23 triliun yang menemukan adalah Anies Baswedan. Melalui dirjennya, buka datanya. Kemudian dilakukan tindakan oleh Menkyu Sri Mulyani. Ada datanya, Bos. Jadi Anies yang menyelamatkan dana 23 triliun. Dan karena menyelamatkan data dia dipecat gitu. Saya sulit menangkap logika itu. Anda yang menyatakan dipecat. Saya sulit menerima logika itu. Di reshuffle diganti oleh presiden. Buka datanya. Buka datanya. Kita kembali dulu ke gagasan ya. Ya nanti saya cari. Ini soal pemecatan ini udah lewat ini ya. Silakan. Benar. Anda akui sekarang di publik ini. Oh enggak, belum, saya lagi cari. Iya, Anda cari. Nanti dicari dulu, nanti baru dilanjutkan. Silakan Bang. Jadi kalau tidak itu maka Anda harus menyatakan ralat gitu. Karena fitnah itu nggak baik. Fitnah itu lebih buruk daripada lebih baik daripada tidak memfitnah. Sebentar, Bang Deddy cari dulu. Nanti silakan Bang Irwan, saya beri kesempatan. Ini saya belum kasih kesempatan ke Mas Hanta ini.
Ya itu tadi selama 8 bulan belum Caranya, ada Bang, gagasan aku mah. yang ditawarkan Ya, gitu ya. Kalau hanya menegakkan keadilan kan itu sebenarnya sudah ada. Nah, ini apa kan- yang ditawarkan ke publik? Ini Bang Deddy kan politisi, tahu tuh tahapan kapan capres cawapres itu mendaftarkan visi misinya ke KPU. Kalau bicara gagasan yang menarik ya, contohnya ya, kalau bicara gagasan ya, jangan dipotong ya. Oke, sebentar ya Bang Deddy Di ya. pidato Mas Anies di Milad PKS itu jelas bagaimana Mas Anies ingin institusi itu inklusif, bagaimana infrastruktur itu dibangun yang menunjang keseharian rakyat. Oke. Itu mengkritik bagaimana pembangunan infrastruktur Jokowi yang fokus pada jalan berbayar. Jalan tol maksudnya lebih Iya, banyak jelas. jalan tol dibanding jalan nasional. Bagaimana keberanian Mas Anies juga kemudian membandingkan data, membawa isu perdebatan Pilpres yang receh-receh ini kepada data-data yang konkret yang memang dibutuhkan oleh masyarakat nanti solusinya. Contohnya bagaimana kemudian Pak SBY membangun jalan gratis untuk rakyat itu memang lebih panjang dari Pak Jokowi. Oke. Ya itu bisa dibantah nggak? Ya kan? Itu bukan gagasan. Oke, jadi Tapi nanti kalau beliau berkuasa akan lebih banyak membangun jalan nasional daripada jalan tol. bukan gitu. bisa jalan Itu yang nasional, ditawarkan. jalan non berbayar, jalan gratis untuk rakyat yang memang menunjang keseharian rakyat. Ini biar Gitu. saya Sebentar, cerita sebentar dikit. Bang Deddy, sebentar Bang Deddy. Jadi, Jangan dipotong dulu. jadi gini, kami tentu bicara pada proses ini bagaimana kemudian makin memastikan bahwa Mas Anies bisa kemudian menyelesaikan isu-isu yang aktual dan relevan nanti di masyarakat yang terkait yang tadi kan jelas tuh dikatakan bagaimana permasalahan penegakan hukum, demokrasi, permasalahan ekonomi, lingkungan hidup, juga reformasi birokrasi. Oke. Gitu loh. Ini yang mau dituntaskan. Kok diminta di sini dipaparkan? Memangnya kita ini Kayaknya nggak ada yang minta ya, Bang. gimana? Jadi gini, sih? Mbak, Dari Saya tadi cerita minta. dikit, Mbak. Ini minta gagasan Ini kan Anies yang soal disampaikan tadi di dia sini. bilang soal Oke. jalan berbayar nggak berbayar. Itu yang tadi saya bilang perbedaan fokus. Zaman Pak SBY itu, ya dia sudah bangun sekian, Ya. ya. Pemerintahan Jokowi melihat yang kita kurang adalah karena biaya logistik yang sangat tinggi, membuat ketimpangan antar daerah, biaya logistik meningkat, sehingga apa? Fokusnya membangun jalan tol yang menghemat logistik, lalu pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara Komplementari beriris, berarti ya. dan membangun jalan desa sehingga 300.000 kilometer, 3 juta kilometer. Jadi 316.000. masa ikut 300.000, 316.000. ya. Jadi masa mau Hafalan dibandingkan datanya. sih, ini kan soal prioritas. Memangnya mau dibangun jalan baru sementara kita butuh menurunkan harga logistik kita. Kita butuh orang pulang Lebaran tidak nginap di jalan. Begini, Nah. saya bantah itu karena baru saja keluar datanya ya, Logistic Performance Index, justru makin turun peringkatnya. Aku baca itu. Ya artinya sorry kalau nih. membangun Aku baca jalan, itu data. ya artinya kalau membangun jalan, Ada ya, tujuan output dari pembangunan jalan itu bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi. Gimana kita cara naik. bikin jalan nggak berbayar itu, Bang? Loh, bikin jalan Jalan itu ada investment di situ. Gimana Enggak. caranya? Kasih tahu Bukan, kita. gue tanya dulu. Ya. Ini anggaran Jalan tol negara itu ada berbayar, 2.000. Pak Aldo. Jalan negara ini ada 2.000. Bikin jalan, Jalan anggaran negara ada 2.000. Lu mau bangun jalan prioritas. Oke, anggaran untuk kesehatan, Oke. anggaran untuk pendidikan, mana yang menjadi prioritas? berarti Pak Jokowi nggak memperhatikan jalan untuk rakyat. Itulah loh, gimana sih? Loh, itu buktinya. Loh, kan jalannya sudah ada. Berapa banyak jalan baru mau ditambah? Bang, Kepuasan mudik saya tinggi di loh, Komisi Bang. 5 yang Orang mengurusi milih. infrastruktur, Bang. Loh, orang bahwa kemantapan jalan yang diwariskan Pak SBY di tahun 2014 itu 93,43%. 8 tahun malah turun 91,4%. Oke. Lo artinya 80 tahun ini ada backlog anggaran Jangan lupa. 8 untuk tahun. perbaikan jalan. Oke. Lo yang menderita siapa? Jangan lupa jalan yang Abang bilang tadi itu kepuasan mudik tinggi loh ya. Tapi gini, Dan gini loh, di Mudik sekali Sebentar, dalam sebentar, di setahun. Bang Papua Faldo. sekarang jalan Ya, banyak. yang nggak pernah ada. Di Sulawesi walaupun tidak sepanjang itu karena memang bukan fokus. Oke, sebentar Bang. Anggaran dan kalau anggaran untuk jalan Ini berbayar PDIP itu semangat banget nih belain Pak Jokowi ini sih. Itu investasi, Pak. Ini bagus. Bukan APBN. Ini bagus mengenai Beda, ini perdebatannya Harus jelas bagus. tuh. Ya. Jadi Artinya gini. ke depan kita berharap Bang Iwan. pemimpin ke depan itu bisa kemudian menyeimbangkan antara tadi jalan berbayar dan jalan jangan kemudian jalan untuk rakyat ini dilupakan. Caranya gimana? Jalan tol itu, jalan Sebentar, berbayar buat sebentar. rakyat loh. Bis itu lewat mana? Oke, Kan lewat sebentar. tol. Ya, Oke. oke. Silakan Ya, toh, istana oke, dulu jelas ini gini, istana Pak ini. Iwan. Tanggung jawab Lewat istana ini Pak yang Iwan jawab ya. nih. Anda harus menjawab. Sikapnya itu jelas. Sebagai calon presiden, Mas Anies mau ngomong apa aja dilindungi negara.
bebas. Tapi sebagai orang yang bekerja di pemerintahan, partai yang ada di pemerintahan, kita juga tahu prosesnya. Kita tuh pengen tanya caranya apa. Bicara soal keadilan sosial, semua ngomong itu. Konstitusi, Pancasila. Nah, gagasan Pak Jokowi soal ketimpangan. Kita punya IKN untuk ketimpangan. Pak Jokowi bicara soal infrastruktur, logistik performance index yang abang bilang tadi. Pak Jokowi itu punya debirokratisasi. Item yang abang bilang turun di LPI itu justru butuh debirokratisasi. 2 kali Mas Anies pidato, saya nungguin dia ngomong itu. Kagak ada caranya. Kan itu yang pengen saya tanya. Caranya gimana? Gitu kan? Kan yang naik tuh infrastruktur dan custom. Ada beberapa item yang turun tracking dan sebagainya. Nah itu kenaikan ini karena debirokratisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan tidak hanya itu. Jadi gini, kalau bicara infrastruktur tidak hanya jalan. Exactly. Ada embung, situ, bendungan, dam, jembatan, jadi udah 2 kali pidato. Kilometer. Besok kalau saya Pak Anies pidato lagi, saya akan nge-tweet nih. Gimana caranya gitu. Infrastruktur untuk keadilan rakyat itu bukan hanya jalan. Spam berapa banyak nambah? Berapa banyak embung? Berapa banyak BUMD yang Bapak-bapak ini sebentar, 1 menit ya, saya harus kasih kesempatan ke Mas Hanta ini. Kasih Mas Hanta aja dah. Sebentar, saya justru nih. tujuan dari pembangunan jalan itu bagaimana indeks performa logistik itu bisa naik, belum turun. Jadi sekarang turun. Artinya prioritas. Bentar dulu, kebijakan infrastruktur Pak Jokowi itu keliru. Kita bedah nih indeks ini nih. Ya, kemudian yang dikatakan tadi bangun spam, justru Pak SBY itu bangun paling banyak pada saat PNPM mandiri tanpa undang-undang desa. Bangun juga jembatan irigasi, justru yang disampaikan tadi kayak irigasi dan lain itu program yang sudah diciptakan PSBY dulu, seperti misalnya tadi katakan PISEU, PPIP, percepatan pembangunan pedesaan. Dari 30 yang dibangun, ambil contoh waduk ya, 30. 12 diselesaikan sendiri oleh Pak Jokowi. Ini saya bisa jawab. Iya ini ya. Ya ini kita nggak selesai nih kalau membandingkan 18-nya kepemimpinan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. 18-nya itu ada yang mangkrak, ada yang udah tender zaman Pak SBY, ada yang baru mulai pematangan lahan, bermacam-macam. Ada 18. Nanti di episode berikutnya kita bahas LPI infrastruktur naik loh Bang ya. Pemerintahannya Pak Jokowi sama Pak SBY. Naik loh di LPI. Saya harus kasih kesempatan. Kenapa Pak Jokowi bisa bangun seperti itu? Karena undang-undang pengadaan tanah selesai di 2012, itulah yang digunakan Pak Jokowi. Sebentar, saya mau kasih kesempatan ke Mas Hanta. Mas Hanta ini dari Mas tadi. Hanta, terakhir. Belum. Mas Hanta ini kalau melihat bahwa strategi campaign yang dipakai oleh Mas Anies, tapi dengan approval ratingnya Pak Jokowi yang mencapai hampir 75 sampai 80% ya, ini strategi yang bisa efektif. Karena kan ini mengambil positioning yang berseberangan ya dengan. Jadi ada 2. Pak Jokowi. Senjata politik Mas Anies itu kan ditujukan berbagai penjuru, tidak hanya ke Ganjar tapi juga ke Pak Jokowi. Bahwa Mas Anies sadar betul ada tingkat approval rating Pak Jokowi tinggi, jadi itu yang mau digerus. Dan itu sah-sah saja. Nah begitu turun, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi turun, itu ada implikasi kemungkinan besar elektabilitas Mas Anies naik. Nah ini yang belum dilakukan, saya kira itu yang sedang disasar. Dan itu eksperimen ya, lagi-lagi perlu dibuktikan. Tapi ini Nana, dalam perilaku pemilih itu ada 3, jangan lupa. 1 pemilih rasional, yang kedua pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Pemilih rasional itu akan tontonan ini bagus ini. Saya kira bagus ini debat kandidat sudah, kalau begini debat kandidat nanti saya nanti kita harapkan debat kandidat debat kupas gagasan ya. Apapun ini bagus dari sisi rasional. Dan cara. Ya, yang kedua juga ada pemilih psikologis. Dia nggak fokus pada apa data-data tadi. Yang dia perhatikan bagaimana nyampaikannya, ramah apa enggak, dan seterusnya, tegas apa enggak, mantap apa enggak. Itu pemilih psikologis. Ada juga. Ada segmentasinya, harus disasar oleh semuanya. Yang ketiga pemilih sosiologis. Pemilih sosiologis itu dia merasakan, oh dia terwakil saya karena sama-sama etnisnya kah, isu agama dan seterusnya. Itu sah-sah saja. Nah dari sini maka poinnya saya ingin mengingatkan kita semua, ya sebuah kubu, yang dilakukan oleh tim pemenangan termasuk kandidat itu bukan sekedar menyenangkan atau semakin puas, makin kuat basisnya masing-masing. Tapi mereka harus berusaha meningkatkan elektabilitas di basisnya. Bagaimana menarik undecided dan swing voters yang belum memiliki pilihan atau masih goyah, itu ditarik dengan data untuk pemilih rasional, pemilih psikologis, sehingga data penting. Saya nambah pertanyaan supaya makin tajam. Karena itu survei data itu penting menurut saya. Tinggal Bang pilih yang diyakini, mana yang akurat, yang mana kredibel, itu penting dipilih supaya tidak kemana-mana ya, supaya ini selektif melihat datanya, dan kalau tidak ada data nanti sulit untuk menjadikan peta jalan pemenangan itu. Faktanya dan itu, iya bisa juga. Itu sama, saya ketika data survei dipakai, misalnya Mas Anies, PDIP juga semua partai beberapa melakukan
Dan Indonesia Democracy Watch itu mencatat, Bang, saya kasih data, menjelang Pilpres 2019 ya, yang tadi dibilang nggak kuat-kuat. Kami surveinya selisihnya 1%, nomor 1. Mungkin karena saya ditanya, saya terpaksa harus jawab. Jadi tinggal jangan digeneralisir. Kayak tadi Abang harus selektif tuh. Jangan, kalau tidak selektif kan seolah-olah saya mengeneralisir, saya menjelaskan semua data. Padahal kan datanya, enggak, data saya kan hanya menjelaskan data saya. Nah, itu mungkin keliru Abang melihat seolah-olah saya mengeneralisir semua data orang. Enggak, saya hanya 1-2 slide saya yang di awal. Tapi kan saya bisa klarifikasi gitu. Jadi poin saya, baik Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo mau meningkatkan elektabilitas dengan strategi yang tepat. Dan saya ingin mengingatkan dengan segala hormat dengan Pak Prabowo dulu, biasanya keras mengkritik survei, bukan pada umumnya ya. Hati-hati, itu bisa jadi tanda kekalahan. Harus diingat. Jadikan survei itu pegangan. Tidak harus selalu wajib dirilis. Kami 4 bulan sekali ya. Jadikan data untuk memberikan masukan, mengukur. Dan Mas Anies saya kira dulu juga berkecimpung di lembaga survei, bisa menggunakan mana data yang akurat dan tidak, yang bisa dikredibel atau tidak, untuk menjadi peta jalan. Jadi strateginya adalah menggerus approval ratingnya Pak Jokowi ya, bukan salah satunya. Sekarang ya. kalau bacaan saya. Itu Dan bacaannya itu Mas Hanta. Dan tapi harus diuji nanti efektivitas. Nanti kita setelah jeda akan meminta tanggapan dari teman-teman pemilih muda ataupun mahasiswa, bagaimana mereka melihat strateginya dari Anies Baswedan ini. Apakah berhasil? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung masuk ke dalam segmen bersama dengan teman-teman mahasiswa. Ini dari tadi perdebatannya cukup panas. Apakah teman-teman mahasiswa sudah punya pandangan lain? Sudah ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Langsung teman-teman. Oke, yang mau bertanya siapa duluan? Waktunya 1 menit ya, karena waktu kita nggak banyak. Teman-teman melihatnya bagaimana? Apakah narasi yang disampaikan Anies Baswedan ini bisa meyakinkan teman-teman? Ya silakan. Kan tergantung Lucky? operator siapa yang buka. Halo, cek. Ya silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang semua. Tadi ada Bang Ges, Bang Faldo, Bang Dedi, Bang Irwan, Bang Hanta, juga Mbak Rifana tentunya. Sebelum perkenalkan, saya Fajrul, merupakan seorang mahasiswa yang saat ini berkecimpungan di organisasi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya ingin sedikit menanyakan tentang Pak Anies selaku calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nah, namun di sini dari tadi saya dan teman-teman di sini menyimak diskusi pembicaraan dari abang-abang semua. Sepertinya semuanya ini pada pakai otot semua gitu. Sebaiknya gitu kan. Kami sebagai mahasiswa kembali mengingatkan bahwasannya dalam berdiskusi sebaiknya kita menggunakan otak saja tanpa otot gitu Bang. Biar diskusi kita ini berjalan lebih efisien dan lebih jelas arahnya. Nah, mungkin pertanyaan langsung saja. Di sini saya ingin mempertanyakan terkait kinerja Anies semasa menjabat sebagai Gubernur Jakarta 2017-2022. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ges prestasi-prestasinya, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait ruang hijau terbuka yang masih minim. Nah, padahal sudah keluar Ingup atau Instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian polusi. Namun dalam realitanya sampai sekarang permasalahan ini masih belum selesai. Lalu yang kedua terkait sumur resapan, yang mana ini dinilai kurang efektif menurut saya, karena sumur dan tanah yang disediakan ini tidak memiliki dampak yang positif, malah lebih mengarah kepada pengeluaran dana yang kurang efektif. Lalu yang ketiga terkait Formula E dan JIS. Adi temennya nggak dapat kesempatan nih. Formula E dan JIS apa nih? Langsung. Terkait pengalokasian dananya yang sampai sekarang menurut saya ini pembangunan ini apakah memiliki ROI-nya, return of investment-nya, setimpal dengan dana yang dikeluarkan gitu. Karena pembangunan sendiri kan anggarannya mencapai puluhan miliar. Nah, mungkin dengan kinerja dan data seperti ini, apakah bisa dijamin bahwasanya Pak Anies ini bisa membawa pembangunan yang berkelanjutan serta penjaminan kualitas hidup masyarakat yang meningkat? Dan jamin apa yang bisa membuat Anies sebagai kandidat terbaik? Banyak banget ini, waktunya nggak cukup nanti. Satu lagi. Ini padahal kita lagi bahas kritik panasnya Anies, bukan kinerjanya Anies, tapi nggak apa-apa lah sekalian ini mungkin Bang Ges habis ini kampanye. Yuk. Ya, satu lagi. Asik banget ini. Silakan, yuk. Lucky.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara Luki sudah terdengar, Kak? Sudah, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Luki Ramadan. Karena tadi teman saya sudah menyampaikan beberapa poin yang sudah kami bahas, dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa isu sentimen yang sudah ada beberapa hari yang lalu, yang mana Silakan. Dilanjut. dengan beberapa hal yang terjadi belakangan ini, seperti dengan ditetapkannya tersangka salah satu politisi ataupun menteri di kabinet Jokowi, yaitu Johnny G. Plate, sebagai tersangka oleh Kejagung. Dalam hal ini, apakah memang benar dari segi pemerintah pusat itu tidak adanya intervensi politik yang diberikan, dan juga bagi koalisi Anies Baswedan tersendiri, apakah dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka itu merupakan bentuk pukulan, dan juga akhirnya bagaimana kalian untuk dapat meyakinkan kami selaku pemilih muda pada tahun 2024 nanti untuk bisa memilih bakal calon presiden dari Partai Nasdem bebas dari korupsi. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih, ini bagus banget pertanyaannya. Langsung saya kasih kesempatan Bang Ges, waktu kita nggak banyak ya. Tadi soal Formula E, terbuka hijau. Oke, ruang terbuka hijau. Terima kasih Pak Jurol atas pertanyaannya. Yang pertama tadi menyatakan pertanyaan tentang bagaimana tentang ruang terbuka hijau. Di Jakarta itu pembangunan ruang terbuka hijau sangat amat masif. Lebih dari 400, mencapai hampir 500. Menjelang Anies itu 460. Taman-taman di Jakarta yang dibangun baru maupun yang direvitalisasi. Yang kedua, jarak taman itu memperhatikan jarak tempuh burung. Agar unggas kembali bisa hidup dengan riang gembira di kota ini. Kalau Anda melewati Sudirman Tamrin, kupu-kupu dan capung pun sudah hidup kembali. Artinya apa? Ada udara yang lebih baik. Jadi ruang terbuka hijau itu di Jakarta, baik apakah itu trotoarnya dengan pertamanannya, juga dengan taman-taman yang dibangun, dan konsepnya itu tidak ada yang template. Konsepnya itu disesuaikan dengan keaspirasi dan kebutuhan warga. Itu tentang ruang terbuka hijau. Ya. Tentang Formula E. Formula E itu sudah diteliti oleh Indef. Tingkat keuntungannya 3,5 kali lipat dari, bukan tingkat keuntungan langsung ya, dampak ekonominya. Itu jumlah angkanya saya lupa, tapi silahkan buka diskusi Indef di Universitas Al-Azhar. Jadi 3,5 kali dari yang dikeluarkan. Lebih tinggi dibandingkan dengan MotoGP. Itu penelitiannya Indef tentang Formula E. Lalu pertanyaannya yang terakhir. Soal ini penetapan tersangka. Saya kasih kesempatan ke Bang Irwan. Bang Irwan, penetapan tersangka ini bagaimana kemudian dari Koalisi Perubahan meyakinkan teman-teman muda ini tadi bahwa koalisi Anda, capres Anda ini anti korupsi, kemudian ini tidak akan mengganggu nanti ya ke depan? Ini sekaligus statement penutup. Iya, sekaligus. Ya, saya pikir sangat tegas ya Anies Baswedan di dalam pidatonya kemarin untuk membuka selos-selosnya kasus ini. Dan ingat, kasus korupsi ini bukan hanya di yang lagi diterima oleh partai kolega kami, tetapi juga hampir di rata di kabinet Pak Jokowi ada beberapa ya yang kena. Di semua partai bilang lah. Ya, dari kementerian ada beberapa yang kena. Dan saya pikir rekam jejak Pak Anies sangat-sangat jelas ya bagaimana beliau sangat komit terhadap pemberantasan korupsi. Sehingga jadi itu tidak akan mengganggu ya? Tidak akan mengganggu. Koalisi Perubahan ataupun justru mau saya kasih pantun. Ya silakan apa sekaligus penutup ini ya. Adik-adik ini tidak akan mengganggu karena kami sangat kokoh dan solid. Saya kasih pantun aja nih. Ayo. Jadi berangkat dari Samarinda ke Balikpapan. Terbang ke Jakarta lewat Bandara Sepinggan. Demokrat, Nasdem, PKS di Koalisi Perubahan dan Persatuan kokoh dan solid mengusung Anies Baswedan jadi presiden. Bang Deddy, sebentar sebelum ke Bang Deddy, saya mau ke Anda. Tadi dikatakan apakah kemudian ada intervensi dari pemerintahan ataupun kekuasaan dalam kasus korupsi BTS itu tadi ditanya oleh Luki. Singkat saja. Mas Luki, terima kasih concernnya. Salam untuk teman-teman Unsri. Ya, yang jelas penegakan hukum clear, ya, tidak ada tebang pilih. Kawan, lawan, dekat, dalam, siapapun, sekali lagi, siapapun. Ya, termasuk orang-orang di lingkaran partai pendukungnya Pak Jokowi ya. Siapapun, kan bisa dilihat ya. Jadi sikap kita sudah jelas bahwa sebagai
seorang calon presiden, Mas Anies bebas menyampaikan pendapat, dilindungi konstitusi. Kita yang di pemerintahan, yang ngerti prosesnya juga, pengen tahu how to, ya. Bicara soal apa tadi, ketimpangan, kita punya IKN, dan katanya Mas Anies juga ingin lanjutkan, jadi perubahannya di mana. Terus juga soal bagaimana menjelaskan soal ketergantungan kita soal impor misalnya. Itu gimana caranya? Impor BBM, itu gimana caranya? Ya, pengen sih bahas soal subsidi listrik mobil itu, tapi nantilah di kesempatan lain. Terus selanjutnya kita pengen mendengar caranya gimana untuk soal jalan tadi. Jadi spirit aja, nggak cukup bicara untuk jadi presiden. Ya, karena Pak Jokowi spiritnya sama dan Pak Jokowi sudah melakukan, terbukti kepuasannya tinggi. Makasih. Baik, singkat saja Bang Deddy, 1 menit. Sangat singkat. Jadi begini, kalau ngomong itu gampang. Apalagi kalau yang indah, menarik, ya, yang kadang-kadang berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi ingatlah kalau orang berjanji. Misalnya saya mau cerita gini aja. Dulu janji rumah DP 0 rupiah. Ini kita terharu waktu itu. Yang terjadi dari target 232.214, yang terjadi 2.301%. Lalu bicara rumah aman 4 unit dari target 267. Lalu bisa bicara wira usahawan OKOC nih. Yang bikin anak muda tertarik sama Sandi waktu itu. Aduh, dari 200.000 target hanya 6.000. Jadi kawan-kawan, bicara ngomong tuh gampang. Tapi mengelola pemerintahan, menetapkan prioritas anggaran, mengawasi pelaksanaannya itu sulit. Dan Pak Jokowi sudah membuktikan, ya, bagaimana seluruh tingkatan pejabat di negeri ini, dari mulai Mahkamah Agung, dari mulai DPD, DPR, Ketua DPR RI, Menteri, sikat. Jadi nggak ada tuh yang namanya omong tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bangun dari tidur. Sebentar. 258.000 UMKM berdiri di Jakarta. Dan itu bukan ya, nanti di episode berikutnya kita bahas soal ini ya, Mas Hanta. Ada Menko, ada Menteri Koperasi, ada Menteri Koperasi. Nanti di episode berikutnya kita akan kupas soal rekam jejak. Saya kasih datanya. Lalu menyatakan kalau tidak fitnah tidak enak. Apakah ini politisi kita seperti ini? Oke, terakhir Mas Hanta. Nanti normalisasi sungai 0%. Waktunya udah habis ini. Aduh, sebentar. Ada 2 narasi yang disuguhkan. Narasi keberlanjutan, continuity, dan juga narasi perubahan atau to change yang disuguhkan. Ada 2 hal yang saya sampaikan. Satu, dalam peradaban demokrasi kita, biarkan ini terbiasa masyarakat melihat. Gak apa-apa bertarung, gagasan, visi misi, program masing-masing, rekam jejak, prestasi. Harus dibiasakan. Habis ini ngopi juga. Iya, ngopi, betul. Saya mau sampaikan itu nomor 2. Negatif campaign biasakan, yang penting jangan black, jangan fitnah. Pakai data, boleh negatif campaign, no black campaign ya. Ditempurkan gagasan, visi program. Habis ini ngopi bareng kok santai. Nah, itu nomor 1. Pilihlah dengan hati nurani yang terbaik menurut Anda semua, sesuai hati nurani. Yang kedua, jadikan ini pesta berdemokrasi ini jangan habis-habisan. Jangan lupa petanya berubah terus itu, lihat tuh foto Pak Jokowi dan Pak Anies. Saya ingat saya bawa debat kandidat di UI 2014 di sebelah saya Tantowi Yahya, sebelahnya Anies Baswedan. Mas Anies mewakili seperti ini abang ini, memperjuangkan mewakili Pak Jokowi. Kemudian Pak Tantowi berseberangan. Sama-sama jubir. Perjalannya tiba-tiba beliau jadi dubes. Nah, ini jadi menteri. Akan berubah. Maksud saya jangan lupa nanti 3 capres setelah selesai kita gontok-gontokan, mereka duduk nanti bisa bersama seperti sekarang Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi tetap boleh kita bertarung gagasan, bertarung semuanya, tapi tetap bersaudara, jaga kerukunan, jaga persatuan Indonesia kita. Oke, mantap itu Mas Hanta. Terakhir ini sentilan dari teman-teman komisi.co hari ini. Aldo cuman sendiri ya. Coba dirangkum semuanya, ini perdebatan panas kita malam hari ini. Silakan Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk perdebatan yang panas hari ini. Luar biasa sekali. Sampai haus saya. Sampai haus. Kalau ngomongin masalah tamu-tamu yang hadir pada malam hari ini, Mbak Nana, datang 2 orang idola saya, Mbak Nana. Siapa? Pak Geis salah satunya. Kenapa? Pak Geis dulu saya ingat banget pas masa sosial media ketika Pak Geis merubah logo Ancol. Saya ingat banget waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu Pak Geis untuk pertama kali berhasil menyatukan netizen. Netizen bersatu untuk menyerang waktu itu. Waktu itu Pak. Menyerang logo Ancol. Karena waktu itu Pak. Ini roasting, stand up. Jadi nggak perlu marah. Oh nggak apa-apa. Kalau ini ngomongnya nggak perlu data Pak. Kalau ini masa lalu, lanjut. Karena waktu itu anak-anak muda itu netizen pada ngomong, bilang kalau misalnya logo barunya itu kayak logo startup katanya. Oke. Dan wajar aja karyawan-karyawan Ancol jadi panik Pak.
Takut kayak startup lain kena layoff. Itu yang mereka takutkan. Itu yang mereka takutkan. Itu Pak Geis yang pertama. Siapa tokoh kedua? Yang kedua, idola kedua saya tentunya ada Bang Faldo Maldini. Kenapa? Luar biasa sekali Bang Faldo Maldini. Kenapa? Bang Faldo Maldini di umur yang sangat muda, baru dia yang berhasil mencapai eselon 1. Luar biasa sekali Bang Faldo Maldini. Ya walaupun mungkin sekarang udah disalib sama Pak Menpora ya. Tapi kalau ngomong Bang Faldo ya, Bang Faldo ini spesial banget ada di sini. Karena tadi aku udah nanya langsung ke tim kreatif. Nanya kenapa Bang Faldo bisa ada di sini. Tim kreatif dengan tegas menjawab, karena Bang Ali Ngabalin nggak bisa datang. Katanya begitu. Katanya begitu. Backup. Karena muda. Backup. Tapi kalau kita ngomongin Bang Faldo juga, ngomongin Anies cocok banget. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan Instagram ya, sosial medianya, Bang Faldo tuh sering banget menjawab, menangkis kritikan Pak Anies. Wah, rajin banget. Menjawab Anies kritik, dijawab Bang Faldo. Anies kritik, dijawab Bang Faldo. Saya curiga, jangan-jangan di Mensesnek, Bang Faldo itu tugas utamanya adalah staf sus bidang penangkis Anies. Kita nggak tahu ya Pak ya. Siapa tahu, kita nggak tahu. Jangan-jangan begitu. Nggak ada pilihan lain ya? Nggak ada pilihan lain. Tapi kalau kita ngomongin Pak Anies jujur saya juga salah satu penggemarnya Pak Anies sebenarnya. Tapi banyak beberapa kebijakan Pak Anies itu yang menjadi pertanyaan bagi saya Bapak. Salah satunya ketika Pak Anies merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat. Jujur Pak, waktu itu saya jadi korban Pak. Kenapa? Saya dulu kalau misalnya keluar rumah, ketika tetangga saya nanya, "Do mau kemana?" "Mau ke rumah sakit." "Kenapa?" "Bapak sakit." "Wajar, sehat, aman." Sekarang ketika namanya dirubah jadi rumah sehat, saya jadi bingung ngobrolnya Pak. Saya keluar rumah, tetangga saya nanya, "Do mau kemana?" "Mau ke rumah sakit." "Mau ke rumah sehat." "Siapa yang sehat?" "Bapak." "Ya udah semoga cepat sakit ya." Jadi begitu Pak. Jadi bingung saya sekarang. Dan salah satu lagi kebijakan yang membuat saya bingung adalah ketika Pak Anies merubah nama jalan menjadi nama komedian. Waktu itu nama-nama komedian Betawi jadi nama jalan. Itu saya setuju untuk menghormati komedian. Tapi yang jadi masalah jangan sampai ini jadi berkepanjangan. Takutnya semua jalan jadi nama komedian. Karena saya nggak siap Pak kalau misalnya saya lagi jalan dari kantor nanya ke orang, "Pak mau ke CNN mana ya?" "Oh mau ke CNN Mas." "Masnya lurus aja lewat Adul. Nanti di Adul Mas belok kanan pas ketemu Komeng." Masnya lurus ketemu Komeng, nanti pas di situ ada Sule. Di Sule ada baru Mas ketemu Opera Van Java Live. Ya ya kan nggak mungkin ya. Dan satu lagi yang paling kasihan dari berubahnya nama jalan jadi nama komedian, bapak-bapak tahu siapa? Bang Narji. Kenapa? Bang Narji sekarang udah jadi politisi bukan komedian. Sedikit lagi dia jadi nama jalan Pak, tapi tidak jadi. Nama saya Aldo, terima kasih. Terima kasih. Aduh, sentilannya malam ini caspleng. Terima kasih Aldo dari komisi.co sekaligus menutup diskusi kita yang panas pada malam hari ini. Sekali lagi Pesta Demokrasi 2024 adalah pesta kegembiraan. Jangan gontok-gontokan karena pada akhirnya kita juga harus bersatu untuk Republik ini. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan. Kita ketemu lagi nanti setiap hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Political Show. Masih banyak topik-topik jelang Pilpres 2024. Sekali lagi jangan lupa berikan suara Anda 14 Februari 2024 hari Rabu untuk Indonesia. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.